Sekarang kita di slide tentang sales ya. Oke, kita di sales. Oke, kita langsung lihat ya sebagian proses bahwa dalam sales itu cakupannya apa aja. Ya, di dalam dunia sales cakupannya adalah yang kita pelajari adalah mengenai bagaimana ini ya transaksi sales itu sendiri, di mana transaksinya seringkali kita tahu yaitu pembuatan sales order ya atau pembuatan pesanan. Kemudian setelah sales order nanti ada rangkaian transaksi berikutnya adalah terkait dengan gudang ya. Gudang ini tujuannya tugasnya apa? Yang kita tahu adalah mempersiapkan barang-barang yang dibeli ya, kemudian mengirimkan kepada pelanggan, disiapkan surat jalannya, kemudian dilanjutkan oleh pembuatan tagihan yaitu invoice. Kemudian ada retur juga ya, dimungkinkan terjadinya retur. Nah, di scope di modul sales di project kita adalah dari sales order sampai invoice ya. Jadi kita sederhanakan yaitu dari sales order di sini, kemudian surat jalan dan kemudian sampai invoice. Nah, itu kita batasi sampai situ. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang penentuan harga jual ya. Jadi ini bisa menambah pengetahuan Anda bahwa ada beberapa model harga jual yang dipasang ya. Jadi di modul sales itu meliputi juga penentuan harga atau di sini disampaikan sebagai pricing method ya. Jadi ada metode sederhana untuk menentukan suatu harga jual. Jadi kita pertama kali belajar adalah tentang markup pricing. Sesuai namanya di markup ya, jadi tinggal kalau kita tahu berapa harga pokok suatu barang ya kita tinggal markup nilai tersebut, baik menggunakan misalkan di sini adalah menggunakan persentase ya. Jadi rumusnya sederhana, tinggal ini ya. Kalau harga pokok barangnya sendiri adalah variable cost ditambah komponen fixed cost ya. Jadi seperti sederhananya yang fixed cost ini adalah biaya yang timbul ya dari pengadaan suatu barang itu, tapi yang istilahnya selalu menjadi komponennya ya. Jadi misalkan kalau dalam harga biaya ya, itu misalkan untuk membuat permen itu fixed cost-nya adalah misalkan ini ya pemanis ya. Jadi istilahnya kalau bikin banyak ya perlu biaya pemanis banyak, kalau membuat sedikit ya kebutuhannya sedikit. Itu namanya fixed cost. Jadi setiap permen itu sudah ditentukan biaya pemanis dalam setiap butir permen itu sudah ditentukan, namanya fixed cost ya. Sedangkan variable cost ini biasanya adalah biaya-biaya yang muncul ya, tapi biasanya itu bukan komponen utama ya, dan di mana adalah biaya itu sehingga tidak bisa ditentukan biaya itu dalam persatuan produknya ya. Misalnya konteksnya permen tadi, misalkan apa biaya yang nggak bisa dideskripsikan untuk ini ya sorry, saya koreksi ya, ini kebalik ya. Jadi variable cost itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi variable cost itu biaya yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tergantung barang yang dihasilkan. Ya, jadi yang saya jelaskan pertama tadi adalah variable cost, bukan fixed cost. Jadi biaya yang bisa naik, bisa turun tergantung dari produk yang dihasilkan. Jadi saya ulangi lagi, jadi variable cost dalam permen itu misalkan adalah ini ya, biaya pemanis ya, zat kimia pemanis. Nah, jadi setiap
pembuatan banyak, maka biayanya juga banyak. Kalau sedikit juga biayanya sedikit. Nah, oleh sebab itu kita sebut variable cost ya. Jadi cost yang tergantung dari outputnya, dari biaya dari barang yang dihasilkan. Nah, sedangkan fixed cost itu adalah tidak tergantung ya dari output barang yang dihasilkan. Ya, dalam contoh permen adalah kalau saya bikin sedikit, ya biayanya sama. Saya bikin banyak permen, ya biayanya sama. Itu kita ngomong fixed cost. Nah, misalkan fixed cost-nya apa? Ya kita lihat dalam industri, misalkan pembuatan permen, kalau bikin sedikit, biayanya segini, biayanya misalkan 1 juta, kalau aku bikin banyak, ya misalkan 1 juta. Ya, jadi itu misalkan apa dalam pembuatan permen, misalkan aja ada mesin yang selalu nyala ya 24 jam, nggak tergantung apakah mesin utama permen ini berproduksi atau enggak ya, misalkan ada lampu ya, lampu penerangan, lampu ruangan itu kan bisa jadi memang dinyalakan tidak tergantung ketika ada produksi atau enggak ya. Jadi dalam arti ya udah kalau nggak produksi digelapin aja gitu ya. Ya ada juga nggak seperti itu. Jadi walaupun berproduksi nggak produksi tapi tetap harus nyala. Ya misalkan lampu penerangan, lampu office itu tidak berhubungan dengan produksi. Ya, tapi itu juga harus dimasukkan sebagai biaya produk misalkan. Nah, itu ya, variable cost dan fixed cost. Nah, markup price cukup sederhana. Jadi unit cost tadi, harga barangnya, tinggal kita kalikan dengan 1 plus desired return on sales atau presentasi harga yang mau kita naikkan berapa. Ya, sederhana aja. Jadi misalkan kita tahu harga biaya biaya untuk membuat suatu produk itu 75 ya, dan kita ingin menaikkan harga jualnya adalah menaikkan 25% dari harga itu, dari biaya itu, ya tinggal kita kalikan saja. 75 dikali 1 plus 0,25 ya. Jadi kita jual produk itu dengan harga 93,75 ya, harga pokok barangnya 75, tapi kita jual dengan 93,75. Jadi ada margin sebesar 25%. Ya. Nah, kita belajar berikutnya itu ternyata ada penentuan harga juga yang tergantung dari target return ya. Jadi target return adalah suatu pricing yang berdasarkan lebih detail ya. Saya mau balik modal kapan sih gitu ya. Saya mau jual berapa supaya saya cepat balik modal. Jadi ini ceritanya kalau kita melakukan suatu penjualan barang yang kita produksi, kita pasti tidak terlepas dari namanya beli mesin, beli gudang yang istilahnya jangka panjang ya, bukan biaya yang menjadi beban jangka panjang. Nah itu pasti kita ingin melibatkan biaya-biaya itu supaya bisa break even point dalam berapa tahun ya. Nah, di target itu kita sebutkan sebagai target return pricing, ya, target return pricing. Jadi misalkan target return pricing adalah yang pertama ini adalah ya kita mau jual dengan harga berapa supaya nilai yang kita investasikan ini balik modal ya. Jadi pertanyaannya itu berapa harga yang saya pasang supaya balik modal, investasi saya balik modal. Nah, hal ini bisa dihitung dengan rumus yang ada di presentasi bahwa apa? Kita harus tahu harga pokok barangnya berapa ya. Kemudian berapa lama yang kita mau capai ya, berapa lama gitu ya. Returnnya dalam berapa lama. Kemudian dikali investasinya uangnya berapa, dibagi unit sales-nya berapa. Ya, jadi situ kita bisa tahu target angka yang mau kita capai itu berapa. Berapa sekian puluh ribu, sekian ratus ribu. Itu bisa kita hitung dengan formula itu. Nah, berikutnya adalah break even volume. Break even volume ini adalah pertanyaannya adalah kalau kita
tahu itu sudah tahu harga yang mau dijual, ya. Kita pengen tahu berapa banyak kuantiti yang harus dijual supaya kita bisa balik modal, ya. Jadi rumusnya adalah kuantiti yang dicari, volume barang yang dicari adalah biaya barang, ya, fixed cost-nya berapa dibagi harga yang kita pasang dikurangi variable cost. Ya, ini ada contohnya ya. Jadi ada suatu perusahaan yang memproduksi chip Intel Titanium ya. Dia itu sudah ngeset harga rata-rata pasarnya itu adalah harganya $250 ya. Unit sales-nya, harga jual bukan harga pokok barangnya ya. Jadi sudah versi harga jual, unit sales price-nya $250. Ternyata variable manufacturing cost-nya $15. $15 ya. Jadi dari sini kita bisa tahu apa fixed cost-nya ya. Ya, kalau sudah diketahui variable cost-nya $15. Nah, cumulative investment ini untuk mendevelop ini itu kita perlu ini ya fasilitas lab fabrikasinya sebesar $1 miliar ya. Nah, ini kita hitung berapa sih kita jual berapa sih supaya kita bisa nutup kalau saya investasi satu lab harganya biayanya satu miliar, tapi saya jual barangnya ini harganya $250 dan diketahui manufacturing cost-nya $15. Nah, kita hitung ya sini. Nah, kita lihat unit price-nya $250, kita tahu variable cost-nya 15 ya. Sedangkan fixed cost-nya adalah 1 billion yaitu lab ya, investasi lab. Nah, kita bisa hitung variabel kontribusinya yaitu atau ini ya, price dikurangi variable cost 250 dikurangi 15 dapat 235. Break even volume-nya adalah 1 billion dollar dibagi kontribusi ya ini ya 235 maka didapatkan angka kita bisa balik modal lab satu dengan nilai 1 billion itu dengan menjual paling tidak sekitar 4,3 juta. Ya, jadi itu ya. Jadi di sini kita belajar banyak hal bahwa apa untuk menjual suatu produk yang kita pakai ya, yang kita pakai misalkan HP gitu ya. Nah itu semua fixed cost ini ya sudah dilibatkan dalam harga jual. Jadi itu kenapa kalau mungkin ada yang bertanya, loh kok misalkan kalau saat sekarang harga handphone buatan Tiongkok kok lebih murah ya daripada misalkan nggak Samsung, kayak Apple, ya kok bisa lebih murah ya ini jawabannya di sini ya seberapa besar fixed cost yang dibebankan kepada para pembeli produk ya. Padahal di sini juga bukan fixed cost-nya ini berupa lab ya, ada juga yang berupa biaya marketing, ya biaya iklan. Nah itu kalau Anda pelajari biaya iklannya itu mempengaruhi harga jual. Semakin sering suatu produk itu diiklankan dengan cara-cara promosi yang berbayar tinggi, misalkan pakai billboard, pakai iklan di TV dengan rate yang per detiknya berapa juta gitu ya. Ya pastinya ya Anda kalau beli produk itu jangan kaget. Kalau harganya ya memang pastinya lebih mahal dari produk sejenis di merek lain. Karena ada hal-hal seperti ini. Ini dibebankan kepada pembeli. Nah, perceived kemudian ada juga perceived value pricing ya. Jadi ini penentuan harga yang didasarkan dari ini ya, dari durability, ya, ketahanan, liability, service, warranty. Ya. Jadi perceived value pricing ini sangat tergantung dari ini ya, persepsi daripada customer itu terhadap service yang diberikan. Ya, di sini disebutkan dengan parfum. Ya. Nah, perceived value pricing terhadap parfum ini berbeda-beda. Ya, ada yang mungkin baunya agak sama, ada yang jumlah literannya sama, tapi kok harganya beda ya.
Ada yang sampai harga literannya beda, ada yang kalau parfum terkenal saya kumpulin jadi 1 liter harganya wah nggak karu-karuan mahalnya ya. Karena apa? Value pricing ini ditentukan dari kalau di parfum adalah masalah ini ya durability misalkan ya. Dengan parfum lain itu baunya cepat hilang. Ya dipakai sekali, oh ternyata nggak sampai sejam baunya udah hilang. Sedangkan di parfum yang mahal itu, yang lebih mahal itu dipakai bisa tahan sehari. Nah, seperti itu ya. Sehingga apa? Faktor durability ini yang membuat harga lebih mahal. Ya, jadi perceived value pricing adalah nilai yang didapatkan nilai harga jual itu tergantung dari faktor seperti pembeda ya yang diterima oleh pembeli. Misalkan ya tadi ya lebih tahan, lebih panjang umur pakainya, servisnya bagus, warranty-nya lebih lama sampai 5 tahun, yang lain 1 tahun, ini 5 tahun. Nah itu yang menentukan harganya berbeda. Ya, itu namanya istilahnya perceived value pricing. Di sini contohnya adalah parfum. Nah, value ada juga yang menentukan harga dari value pricing. Jadi value pricing ini ditentukan jika apa? Lebih mahal karena apa? Ada kelebihan yang ditawarkan kepada customer yaitu penghematan ya. Jadi beda lagi ya. Kalau perceived value itu dari contohnya adalah dari durability, reliability. Lah kalau value pricing ini nilai penghematan yang bisa diterima oleh customer. Ini contohnya apa, Pak? Ya, kita tahu bersama ya banyak sekali kan produk-produk penghemat ya yang bisa membantu iklannya itu bisa membantu menghematkan konsumsi bahan bakar. Ada alat yang bisa membantu mengurangi biaya listrik. Nah, kita berani kan mengeluarkan uang lebih terkait value pricing ini. Ya, kayak penghemat listrik 300.000, 400.000, wah Anda berani beli. Karena apa? Anda berpikir wah value-nya akan membantu tagihan listrik setiap bulannya akan berkurang. Di situ Anda bisa saving. Nah, itu contohnya ya value pricing. Jadi perceived value pricing dan value pricing ini memang hitung-hitungannya nggak gampang ya. Karena Anda sebagai penjual harus bisa ngitung. Sebetulnya value yang dinaikkan itu harganya berapa sih? Supaya customer ini mau beli ya. Harganya ya juga nggak masuk akal ya mahalnya ya. Tapi mahal tapi tetap cocok dengan ekspektasi customer ketika membeli produk tersebut. Going rate pricing ini nggak umum ya, karena ini biasanya going rate pricing ya, ini kalau cukup umum di bisnis ya, karena topiknya hanya untuk dengan berdasarkan kompetitor saya jualnya harga berapa ya. Jadi ini termasuk pricing yang cukup disukai untuk perusahaan-perusahaan pemula ya, pemula daripada bingung ngurusin ngitung-ngitung harga jual, ya udah deh kompetitor saya jual berapa, saya turunin berapa selama nggak rugi gitu ya. Ini paling 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 sering dipakai ya untuk produk-produk baru, produk-produk launching baru. Sudah daripada susah, ya udah pakai yang dari kompetitor apa yang mau kita masuki, ya udah kita pasang harganya dari situ. Kita turunkan harganya beberapa harganya diturunkan. Auction type pricing ini yang saya bilang tidak umum dipakai karena hanya bisa digunakan di harga proses lelang ya. Jadi penentuan harga jual dari mekanisme lelang. Oke. Oke, sampai pricing ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ini banyak sekali ya beberapa value pricing. Izin pertanyaan, Pak.
Iya, silakan. Yang tentang break even point tadi kan, yang jadi barang yang di sales kan sekali beli itu Pak, misal prosesor. Nah, kalau untuk produk seperti Spotify itu kan per bulan bayarnya. Itu kalau modelnya seperti Spotify itu rumusnya sama nggak Pak? Atau beda lagi untuk ngitungnya? Dari mana ini? Dari Amir Pak. Dari Ember lagi. Ya, klik lagi Ember. Nama NRP ya. Ya, ini agak dibedakan ya, kalau setahu saya ya. Jadi kalau Intel itu kan dia kan produknya kan barang ya, produknya kan barang. Jadi yang yang menjadi komponen harga pokok dari komponen ini apa istilahnya itu chip ya. Tentunya kan ya bahan baku elektronik dan juga ini ya proses-proses pendukung ya. Jadi kayak lab, kayak mesin, ya sehingga komponen-komponen itu yang eh, menjadi modal untuk terciptanya suatu biaya ya. Jadi alat apapun kalau Anda berinvestasi di situ pasti Anda akan melibatkan komponen itu supaya balik modal kan. Nah, sedangkan ini yang dibahas apa Spotify ya. Iya Pak, kan per bulan itu Pak kalau Spotify. Iya, Jadi user-usernya bayar setiap bulan. Itu iya. sama Pak. Jadi kalau Spotify saya rasa ini bisnisnya beda ya. Jadi Spotify itu kan dia itu kan menjual copyright ya. Menjual, lagu ya kalau nggak salah ya, lagu gitu kan, streaming gitu kan ya, betul ya? Iya Pak, benar. Iya. Nah, jadi beda beda cara mengalokasikan, biaya-biayanya yang nanti jadi dasar dia untuk menjadi harga jual. Ya, jadi setahu saya untuk yang streaming kayak Netflix, kayak Spotify, jadi selain dia, mekanismenya pastinya kan dia punya, investasi infrastruktur ya, investasi infrastruktur baik itu server, jaringan dan sebagainya, tetek bengek gitu ya, yang menjadi fondasi servis ya. Tapi Spotify ini sebetulnya yang dia tonjolkan selain komponen tadi ya, infrastruktur tadi, itu sebetulnya yang dia jual itu lebih ke kontennya yang lebih mahal yaitu mengenai copyright lagu ya. Jadi dalam setiap bisnis kita harus menganalisa sebetulnya komponen biaya terbesarnya apa gitu ya. Nah, kalau seperti streaming itu sebenarnya konten yang lebih mahal adalah mengenai copyright ya, mengenai copyright lagu atau media konten digital yang dia boleh istilahnya di resale gitu ya, dijual ulang ya dalam model lain. Kan kalau konvensional itu kalau lagu dulu itu kan pakai mekanisme jual langsung ya ke dari istilahnya apa ya, produser ya, dari studio gitu, produser yang membeli lisensi dari penyanyi dan pengarang lagu, dia langsung jual ke end user, ya, baik berupa CD, berupa apa. Nah, itu kan ceruk yang mau dimasuki oleh jasa streaming ini ya, supaya orang-orang juga lebih lebih nggak apa, lebih bisa mengakses lagu dengan harga lebih murah dan yang penting adalah tidak tidak membiasakan kebiasaan melanggar copyright ya. Jadi istilahnya kan copy ya, dulu zamannya MP3 di-copy, nggak beli deh, nggak beli hasil-hasil intelektual kayak begituan nggak beli deh, nanggal di copy-copy. Nah ini mereka hadir untuk win-win solution ya, di satu sisi untuk membantu para penyanyi, para penulis lagu untuk tidak dirugikan kayak dulu ya, lebih banyak pelanggaran hak cipta dan sekaligus di sisi kita sebagai penikmat itu juga diberi kemudahan, yaitu apa harganya juga terjangkau dan kita bisa milih-milih, nggak semua kita beli. Biasanya kalau kita beli CD kan yang disukai cuma dua, tapi kita harus beli 12 lagu ya. Nah itu. Jadi memang beda. Kalau menurut saya nanti di Spotify ciri bisnisnya eh, apa yang menjadi harga harga produk yang dijual per bulan itu tentunya adalah dia udah hitung-hitungan.
ya. Jadi target marketnya berapa, anggota yang existing berapa, kemudian potensi marketnya berapa, kemudian dia hitung biaya-biaya utamanya. Bisa jadi biaya lab yang di Intel itu tidak menjadi biaya yang utama di bisnis Spotify. Jadi beda ya. Jadi itu perlu mencari literatur ya. Spotify ini sebetulnya kalau punya laporan keuangan yang dipublish, kita bisa lihat biaya apa dia yang paling gede. Ya, biaya apa yang paling gede. Nah, di situ kita akan bisa menerka sebetulnya harga jual Spotify itu kira-kira itu tergantung dari apa? Tergantung dari biaya apa. Ya seperti Anda gini ya. Anda dikenakan biaya kuliah gitu ya. Kok bisa biaya kuliah itu ditagihkan dengan angka sekian setiap semesternya? Nah, kalau Anda nggak pernah tahu, nggak pernah tanya, tentunya Anda nggak tahu ya, komponen terbesar biaya kuliah ini apa sih? Kan gitu ya. Nah, tapi kalau Anda tahu, Anda bisa lihat, sebetulnya biaya-biaya kuliah itu komponen terbesarnya apa sih yang menjadi tanggung jawab pihak sekolah ya. Kalau dulu pasti kan ini kan gedung ya, gedung itu di sekolah itu pasti perlu gedung. Terus sekarang sudah pasti perlu infrastruktur ini ya AC, listriknya, ya lampunya dan macam-macam. Nanti kita bisa prioritaskan mana biaya yang paling gede. Jadi untuk jawaban untuk Amir yang untuk Spotify ini sepertinya belum tentu sama ya. Jadi bisa jadi investasi untuk infrastrukturnya Spotify itu di tidak jadi komponen yang gede ya, yang dimasukkan ke beban angka tagihan per bulannya. Bisa jadi malah itu tadi biaya copyright lagu ya lebih mahal dari kalau di total lebih mahal dari biaya infrastrukturnya ya seperti itu Amir. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjut ya. Jadi kalau mau ngomong saat ini ya Spotify, Netflix itu orang-orang yang pintar ya. Bagaimana bisa win ya. Yang produsen juga win, senang, yang customer juga win ya. Jadi itu luar biasa itu. Halo Pak, saya mau tanya, cara efektif untuk menentukan pricing method itu gimana ya Pak? Nah, contohnya dulu, dari mana ini? Halo, dari mana ini? Ya, saya Margareta Pak. Ya, Margareta tuliskan nama NRP ya. Margareta ini menanyakan contohnya apa dulu, biar bisa pas gitu. Contohnya apa yang mau dibahas misalnya? Produk apa misalnya? Atau perusahaan apa? Halo? Ya, misal kalau punya e-commerce gitu Pak. Contohnya e-commerce gitu ya. Nah, kalau e-commerce macam-macam malah jawabannya jamak sekali ya, banyak sekali ya. Karena e-commerce ini kan sebetulnya dia itu kan harganya kan sudah punya basic harga dari tenant-tenant yang ada di e-commerce ya. Kalau misalkan dia marketplace. Sedangkan kalau private e-commerce ya, jadi dia menjual harga barangnya sendiri di e-commerce-nya sendiri ya. Itu gini, dalam setiap pendekatan itu tadi saya sudah sempat kupas ya bahwa setiap penentuan itu ada beberapa hal ya, beberapa hal yang mempengaruhi. Contohnya saya bilang tadi, contohnya adalah ada kita sebagai
perusahaan, ini perusahaan baru. Terus dia membuat suatu barang dan dia pasti tahu kan barang itu yang dia hasilkan biayanya sebetulnya berapa, ya. Biaya untuk membuat itu berapa. Kemudian dia mikir harga jual. Lah kalau barangnya dia nggak unik, ya dia tinggal tolak-toleh ya. Lihat kiri, lihat kanan. Kompetitornya dia berapa harganya. Nah, daripada sulit-sulit, pusing-pusing, nentuin harga nanti juga eksperimen belum tentu diterima pasar ya. Walaupun apalagi masih produk baru biasanya ya tinggal ditoleh kiri kanan mana yang customer-nya mau ditargetin ya, diambil gitu ya pangsa pasarnya ya udah ambil harga dari perusahaan tetangga, tinggal apa diturunin harganya. Udah selesai. Dia nggak menghabiskan banyak energi untuk menentukan harga jual. Itu salah satunya. Kalau kondisinya perusahaan baru dan produknya itu relatif eh, relatif ini ya, relatif produknya nggak unik, banyak yang bermain di situ. Nah, yang paling sulit adalah biasanya adalah penentuan barang yang untuk substitusi. Ya, jadi substitusi artinya apa? Kita membuat barang yang menjadi counter attack produk lain yang sudah ada, yang sudah famous. Contohnya apa? Kita membuat suatu produk inovasi, itu paling sulit nentuin harganya. Ya, tapi kita bisa belajar dari beberapa contoh yang tadi di slide. Sulitnya bagaimana? Pertama apa? Kita pasti tahu barang itu yang kita buat itu harganya berapa, yang inovatif itu ya. Kemudian kita lihat barang yang saya buat ini pastinya bisa mematikan produk lama, misalkan produk A, B, C yang sudah eksis ya. Nah, ternyata di situ apakah kita berani membuat barang harga dengan barang substitusi itu lebih murah atau lebih mahal? Nah, kita kembali ke prinsip tadi. Apakah secara produk, apakah produk ini memang memberi saving dibanding produk ABC yang sudah existing, ya memberi saving, atau produk ini malah juga memberikan perceived value karena lebih tahan lama dan macam-macam, ya. Nah dari situ maka timbullah suatu hal yang namanya ya sudah saya percaya diri produk saya ini produk unik memang secara pasar belum jelas marketnya karena orang-orang biasanya pakai produk yang sudah ada, yang sudah umum. Misalnya apa? Misalkan contoh, misalkan yang ini ya, apa? Misalkan yang paling sudah terjadi aja yang ngomongnya lebih gampang. Misalkan sabun batang. Orang terbiasa pakai sabun batang, atau sabun dalam batangan ya. Dan kita membuat inovasi menjadi sabun dalam bentuk seperti ini ya bubuk yang ya sabun bubuk yang sudah kalau sekarang sudah rame ya terkenal ya. Ini cuma ilustrasi mundur ke zaman itu ya. Zaman itu saya mau membuat inovasi membuat barang sabun bubuk. Kan belum tahu nih, belum tahu bakal diterima baik dengan masyarakat enggak. Walaupun secara kita hitung-hitung kita bisa menggunakan apa value pricing atau perceived pricing, kita bebas mau nentuin harganya berapa ya. Selama kita percaya produk ini inovatif, bisa memberikan nilai tambah, saving, tahan lama, macam-macam, ya kita bisa menggunakan salah satu metode itu untuk menentukan. Ya, ditambahi strategi marketing. Jadi misalkan ya namanya perkenalan, kita nggak mungkin kan walaupun produk ini kita bisa menjanjikan nilai lebih, tapi kita harus langsung kasih harga sekian naik 10% daripada barang-barang produk ABC. Ya, jadi biasanya untuk launching pertama supaya orang mau mencoba, kita nggak akan langsung serta-merta menggunakan pricing yang kayak tadi, yang lebih mahal gitu ya. Karena ini banyak benefitnya nih, banyak savingnya nih. Biasanya tetap dari kompetitor kita turunkan ya supaya orang mau mencoba dengan embel-embel produk ini lebih bagus, inovatif dan seterusnya ya. Ketika memang market itu sudah mau mencoba, oh
biasanya malah ada yang digratisin malahan supaya orang mau mencoba. Nah, ketika orang punya experience, ternyata benar, lebih tahan lama. Nah, di situ berikutnya maka bisa benar-benar diaplikasikan yang pricing yang lain, yang tadi itu perceived value price, perceived pricing atau value pricing. Kita bisa naikkan harganya mengikuti pembuktian. Kira-kira savingnya berapa, ya? Misalkan produk ABC dipakai cuma tahan lama cuma sebulan. Ternyata di pasaran benar orang pakai itu di survei bisa sampai makainya 2 bulan. Berarti kita berani apa? Naikkan harga itu 150% dari produk ABC. Nah, seperti itu ya. Jadi ini singkat saja, tapi kalau dalam dunia pricing itu strateginya juga dibahas di manajemen pemasaran ya. Jadi itu strategi pemasaran itu salah satunya adalah penentuan pricing. Ya, tapi Margareta dapat nangkep kan maksudnya dari cerita ini ya. Jadi memang perlu memahami kita tinggal milih aja sebetulnya kita mau kemana. Tinggal ada beberapa case yang memang spesifik ya kita bisa milih. Oh ini kita ikut kompetitor aja, misalkan seperti itu ya. Atau up dari produk yang lain. Atau ya kita nentuin yang paling klasik ya, kita mau untung berapa, kayak gitu, bisa aja. Tapi ya trial error ya Margareta ya. Iya Pak, makasih. Oke, saya lanjut dulu ya. Sales and distribution dalam ERP kita sebutkan untuk model sales ya. Jadi yang beberapa hal tidak saya kupas ya. Jadi karena pasti Anda sudah jauh juga ya bahwa transaksinya ya sales order, surat jalan, invoice, sederhananya seperti itu. Kemudian untuk beberapa hal terminologi yang baru seperti RMA. Apa RMA ini? Itu written authorization ya. Jadi written saya lupa A-nya nih, M-nya nih apa ya, written. Jadi dalam proses standarnya untuk written itu biasanya dimulai dari proses ini ya, written. Coba saya cek di RMA itu adalah written, ada yang menyatakan ini ya, written merchandise authorization. Ya, tapi sebetulnya ini bukan merchandise ya, kalau saya rasa lebih gede lagi. Bisa jadi written ini ya, written material authorization ya. Jadi istilahnya ya autorisasi untuk melakukan proses written. Karena pengembalian barang itu selalu ada S dan K ya, syarat dan ketentuan. Nah, itu jika memenuhi syarat dan ketentuan maka proses pengembalian barang kalau dalam ERP selalu dimulai dengan transaksi namanya written material authorization. Jadi harus ada proses autorisasi bahwa transaksi writer itu diizinkan ya. Itu diizinkan. Nah, ini ya sama seperti tadi, ini lebih detail bahwa dalam sales order ada proses integral di dalamnya yaitu ada tentang availability check ya. Jadi ketika sales order, sistem bisa ngecek barang ini cukup atau enggak tanpa harus tanya ke orang warehouse ya. Jadi ketika pesanan langsung tahu, oh Pak, maaf Pak, barang ini habis, baru ada di tanggal sekian. Nah itu bisa, kenapa? Karena dalam ERP sistemnya berbasis enterprise tentunya lebih canggih ya. Jadi ada fungsi-fungsi untuk mengecek. Salah satunya adalah availability check. Jadi memastikan barang ada dan tidak mem-PHP customer ya. Kemudian surat jalan standar, outbound delivery atau surat jalan, kemudian transportasi ya, transport disiapkan, barang-barang diambil, terus barang-barang di good issue itu dikeluarkan ya, atau surat jalan, kemudian penagihan dan di finance nanti kita bicara soal payment. Jadi kita skip dulu untuk bagian payment. Ya, ini adalah daftarnya ya. Proses-proses cycle daripada penjualan.
pre-sales untuk untuk klien baru harus ada proses pre-sales ya, menawarkan produk, membawa price list, memperkenalkan demo produk dan sebagainya. Setelah terjadi pesanan daripada customer, baru transaksi sales order dimulai ya. Sales order dicatat dalam sistem, inventory tersedia, kemudian dikirim, ditagihkan, dan kemudian dilanjutkan dengan pembayaran. Nah, ini bisa dibaca ya, kegiatan-kegiatan pre-sales. Ya, macam-macam, ada tadi sempat saya sampaikan ya, ada penawaran harga, ya, ada telepon, visit, surat-suratan, dan sebagainya. Nah, ini prosesnya ya. Proses sales order processing kurang lebih seperti ini. Jadi pencatatan pesanan adalah sekumpulan aktiviti ya untuk yang harus dilakukan untuk mencatat sales order dalam sistem. Jadi item apa yang di dalamnya adalah salah ini ya, item-item apa yang harus dicatat dalam sales order ya, adalah item apa yang dibeli, harganya berapa, jumlahnya berapa ya. Jadi ini informasi key point apa, pentingnya key point terpenting yang biasanya selalu ada dalam pencatatan sales order ya. Tapi tentunya tidak terbatas hanya 3 item aja, 3 item ini. Tapi ini contoh-contoh apa yang harus kita catat dalam suatu pencatatan sales order. Ya, di sini misalkan tanggal pengiriman nggak penting, oh penting, ada, tapi tidak di note di sini ya. Tanggal pengiriman kapan ya, kemudian kode customer-nya siapa, itu diinputkan juga dalam proses sales order ini. Nah, di sini menggunakan SAP ya. Jadi di SAP ketika di SAP atau saya rasa ERP yang lain juga sama, bisa memungkinkan untuk mendefine beberapa pricing alternatif ya. Jadi misalkan kalau idealnya, kalau dalam dunia yang ideal bahwa price list itu ya satu untuk semua ya, satu untuk semua pelanggan, jadi standar ya. Jadi tidak ada price list untuk si A, si B, si C. Nah, tapi pada kenyataannya tidak semudah itu ya. Jadi pricing ini menjadi kompleks karena apa? Karena strategi marketing itu berperan ya. Jadi istilahnya ada orang-orang yang tidak mau standar, jadi ingin dispesialkan. Dalam arti customer tuh ada yang nawarnya itu sampai apa ya? Nawarnya itu sampai rendah ya. Karena apa? Ya misalkan dia mau beli banyak, minta harga khusus ya. Jadi itu contoh-contoh kasus di mana pricing ini cukup menjadi dinamika ya dalam proses enterprise karena sangat cair ya. Jadi kalau kita ERP-nya hanya bisa satu price list saja, nah itu menjadi kendala ya karena di dunia penjualan tidak sesederhana itu ya. Jadi bagaimana melakukan pricing, diskon, nah mekanisme itu harus benar-benar didukung oleh sistemnya ya. Sampai terjelek misalkan ya kayak seperti saya bilang, sampai kita perlu membuat satu price list khusus untuk satu orang. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian pengecekan terhadap account receivable ini piutang ya. Jadi kan untuk penjualan kredit itu kan penjualan kredit itu adalah penjualan tanpa kita harus membayar langsung ya. Jadi secara kredit baik bisa 30 hari dari sekarang, 60 hari sekarang. Nah, itu menimbulkan catatan piutang ya. Jadi ada penjualan kredit sehingga timbullah pencatatan piutang. Di sini namanya account receivable. Nah, piutang ini harus dikontrol ya. Supaya apa? Supaya nggak liar atau merugikan perusahaan. Sehingga di dunia sales ya, di modul sales itu juga dibahas tentang kredit. Ya. Tentang kredit. Nah, bahasa Indonesia sederhananya adalah harus ada sistem yang memberikan warning ketika suatu transaksi itu melebihi kredit yang
boleh dibelikan kepada seorang customer. Nah, ketika ada kondisi bahwa suatu transaksi itu ternyata akan melebihi kredit yang boleh diberikan kepada customer tersebut, maka ada beberapa opsi, beberapa sistem ya, itu dengan cara apa? Transaksi bisa dilanjutkan dengan memberikan ini ya, dengan memberikan approve atau otorisasi. Nah, ini mengenai inventory sourcing. Jadi di sistem juga ada suatu sistem yang mengkonekkan dengan gudang ya atau inventory. Jadi misalkan kita ada order dari seseorang yang butuhnya 2 hari lagi, tapi dia sudah order sekarang, ya. Maka sistem akan melakukan available to promise ya atau ATP. Kita singkat dengan ATP. Jadi memastikan apakah inventory pada hari kedua nanti itu tersedia. Ya, walaupun bisa jadi di saat sekarang ini masih 0 ya. Tapi di tanggal hari kedua berikutnya itu karena ada fase produksi macam-macam pembelian ya. Nah, pada tanggal itu bisa diyakinkan bahwa barang yang dibeli itu sudah tersedia. Nah, itu sistem itu fungsi untuk memastikan barang itu tersedia pada tanggal tertentu itu kita kenal dengan available to promise check ya. Jadi dengan sistem enterprise itu dimungkinkan kita mengurangi PHP pada customer ya. Dibilang ada bisa, tapi ternyata pas waktu dibutuhkan barangnya kosong. Nah, seperti itu ya. Nah, ini berhubungan dengan apa? Kemampuan sistem itu terkait dengan juga fase produksinya. Ya, ketika ada permintaan suatu barang lewat sales order, maka langsung terintegrasi dengan inventory dan juga ternyata dengan rencana produksi. Ya, langsung dihitung. Wah, untuk memenuhi 2 hari lagi itu ternyata saya harus ini beli bahan baku ini misalkan ya. Ternyata bahan bakunya itu ternyata perlu waktu. Nah, itu semua dihitung. Ya. Jadi intinya bagaimana caranya sistem bisa memberikan planning baik planning pembelian, planning produksi dengan menggaransi tanggal dikirim itu sesuai dengan tanggal yang diminta oleh customer. Ya, jadi sampai mikirnya gitu ya. Jadi mikirnya itu seperti kalau di project management itu backward ya, backward mundur. Jadi kalau ada ditentuin harus selesai di tanggal sekian, maka kita bikin scheduling backward. Ya, jadi kita dari target penyelesaian kita mundur sampai ketemu kapan kita harus start. Nah, sampai seperti itu ya. Dan misalkan ketika kita hitung startnya itu ternyata udah lewat nih, udah lewat tanggalnya, berarti kan kemungkinan besar terlambat. Nah, maka sistem yang bagus bisa mempropos, yaitu ya sudah lebih baik Anda beli ke kompetitor. Misalkan kalau dibutuhkan ya. Jadi di situ keputusan apakah tetap happy skenario, ideal skenario, bikin sendiri, beli-beli bahan baku. Setelah dihitung mundur ternyata, waduh, ATP cek bilang error nih, nggak nutut ini. Karena kalau dihitung mundur, tanggal startnya udah lewat. Nah, ATP cek bisa memberikan rekomendasi bahwa ya itu tadi, jangan dilakukan sebagai production planning, tapi lebih baik diarahkan beli saja kalau mau tetap melayani order tersebut. Ya, jadi ini. System can recommend an increase plan production if shortfall expected ya. Jadi juga bisa kalau ada permintaan-permintaan, maka sistem juga bisa mengadjust ya, mengadjust suatu plan produksi yaitu ya selama resource-nya ada bahan baku bisa tersedia, waktunya cukup dan kemampuan produksi tersedia, maka dia bisa menaikkan rencana produksi.
Jadi se-integrate seperti itu ya. Kita baru ngomong sales order, tapi ngelingnya udah jauh ini. Bisa terpaut pembelian bahan baku, rencana produksi barang jadi, pembelian bahan baku, kalau waktunya nggak nututi, bisa juga diarahkan ke beli saja untuk barang jadi. Nah, seperti itu. Nah, proses delivery sederhananya adalah bagaimana barang-barang yang sudah kita siapkan itu bisa dikirimkan kepada customer sesuai dengan target waktu yang disepakati. Ya, jadi delivery ini prosesnya adalah mengambil ya, mempacking dan kemudian mengirimkan orderannya. Ya, jadi pentingnya di sini. Tes apa masih connect? Sudah connect lagi, Pak. Sudah connect lagi ya, oke. Terakhir di slide ini ya. Belum di-share screen, Pak. Oh, belum ya. Terakhir sampai delivery kah? Iya, Pak. Oke. Delivery. Oke, ini activitiesnya ya, ada pick, pack, dan ship ya. Ini in generic ya, in general, jadi belum tentu semua seperti ini persis ya, tapi ini secara generik umumnya seperti ini. Kemudian di delivery ada hal-hal terkait transportasi, efisiensi, macam-macam ya. Nah ini nanti ada sistem yang lebih kompleks lagi terkait dengan bagaimana mengirim supaya efektif ya. Khususnya di perusahaan-perusahaan yang memiliki armada sendiri. Dan shipping ini terkait integrasi juga dengan modul supply chain ya, atau di sini disampaikan sebagai material management modul. Ya, jadi walaupun delivery ini aspeknya di modul sales ya, tapi punya singgungan ke modul supply chain ya, atau material management. Karena untuk terkait ketersediaan barang. Billing juga simple ya. Jadi nanti pada akhirnya ketika sudah kita ngirim, ada juga kita harus mempersiapkan billing pada saat itu ya. Jadi kita supaya ringkes nih nggak hilir mudik ya. Jadi biasanya ketika kita mengirim barang sudah kita lengkapi dengan invoice atau billing ya, tagihan seperti itu. Ya, jadi billing ini interferensinya dengan bagian accounting ya. Jadi walaupun di billing ini aktivitasnya adalah di modul sales, tetapi ada terintegrasi dengan accounting ya. Sebetulnya di surat jalan juga ada ini ya, mulai dari surat jalan sebetulnya juga ada kaitannya dengan accounting. Yaitu apa? Bagi yang sudah mengambil mata kuliah seperti sistem akuntansi ya, pasti sudah tahu bahwa setiap aktivitas ekonomis dalam suatu perusahaan itu selalu tercatat dalam buku besar accounting ya, atau jurnal accounting. Nah, di dalam modul sales yang terkait dengan itu, transaksi yang bernilai ekonomis di sebuah perusahaan adalah mulai dari surat jalan dan billing. Ya, jadi di surat jalan dan billing ketika ada transaksi yang diinputkan di modul sales, maka dia akan menghasilkan suatu pencatatan jurnal. Ya, nanti kita lihat di sini contohnya udah dilihatin di tampilan ini ya. Bahwa ketika billing itu ada pencatatan jurnal akuntansi ya, sehingga seringkali saya bilang, "Loh kenapa kok accounting itu mahal?" Tahu ya. Karena apa? Setiap transaksi ekonomi yang bernilai ekonomis di perusahaan, apakah itu di modul sales atau itu di modul supply chain atau di bagian finance sendiri, itu selalu dilengkapi dengan pasangan dokumen jurnal. Ya, contohnya ini di billing kita lihat bahwa
ketika kita membuat suatu billing, maka terbentuklah yang namanya pasangan accounting dokumen. Ya. Jadi ini orang bagian sales ya, bikin invoice. Dia kan tidak paham tuh accounting. Tapi di balik layar ketika dia menyimpan dokumen tersebut, maka akan terposting otomatis yang namanya accounting dokumen. Ya, jadi timbul dua dokumen, satu bisa dibaca bagian sales, satu bisa dibaca di bagian finance. Jadi mereka tahu, ya. Tapi datanya berbeda, ya. Kalau sales order pasti detailnya ya tentang informasi yang dia input, ya, nama barang, nama orang, tanggal, macam-macam ya. Tapi di accounting punya sudut pandang secara dokumen jurnalnya aja. Ya, contohnya apa yang paling key point di accounting ya ini ya. Biasanya kita tahu GL-nya berapa, kode GL-nya, kode akuntansinya berapa, atau kode perkiraannya berapa, nilai rupiahnya berapa, amount ya nilai rupiah. Nah ini, jadi ketika terjadi billing maka terjadi pencatatan terhadap akun piutang ya. Piutang kan bertambah, ini langsung aja ya karena kita nggak ngajari accounting ya. Langsung bertambah. Kalau bertambah berarti di sisi debit ini ya, sisi debit. Ya kan? Revenue bertambah karena kan kita jualan, harus dicatat akun pendapatan penjualan. Ini ya. Kalau bertambah dia itu kredit ya. Nah, output tax sama ya. Output tax tercatat sebagai ini ya. Nah, ini payment lanjutan dari transaksi invoice, nanti bisa dilihat di ini ya. Oke, karena waktunya mepet, saya skip dulu ya yang proses-proses seperti ini ya. Bisa dibaca. Ya, jadi di sini disampaikan bahwa ini ya, di surat jalan sudah ada pencatatan akuntansi. Inventory berkurang, COGS bertambah. COGS itu harga pokok ya dari barangnya ya, good atau service ya. Nah, sedangkan di invoice sudah tercatat seperti ini. Ada pencatatan piutang karena penjualan secara kredit dan juga ada pencatatan secara sales ya. Jadi ketika di modul SD saya tidak melihat jurnal, benar salahnya ya. Tapi jurnalnya harus ada, harus muncul. Nanti benar tidaknya jurnal nanti ada di ketika kita masuk bagian modul finance. Nah, kemudian salah satu yang membantu kalian adalah mengenai enterprise structure ya. Ini yang mungkin tolong diingat baik-baik ya. Karena dalam blueprint itu biasanya sering diisi dengan struktur organisasi secara orang ya. Oh, ada presiden direktur, di bawahnya ada direktur, di bawahnya lagi ada general manager dan manager. Nah, itu penting memang, tapi yang lebih penting dalam proses sistem enterprise adalah bagaimana kita menstrukturkan bisnis ya. Jadi bagaimana kita punya potret, karena potret ini harus menjadi jiwa di sistem ya. Jadi misalkan di company Peter Snacker itu sederhana sekali ya, organisasi landscape-nya. Jadi dia satu company ya, satu company, satu cabang, satu pabrik, satu tempat divisi penjualan ya. Di pabriknya ternyata dibagi dalam beberapa gudang. Ada gudang untuk packing barang yang kecil-kecil, ada packing untuk barang-barang yang besar. Ya, sedangkan di sisi penjualan dibagi dua divisi. Ya, ada yang wholesale, ada yang direct sales. Ya, wholesale ini istilahnya jual dalam jumlah banyak ya, sedangkan direct sales itu langsung ke end user. Nah, seperti itu. Nah, ini yang dimaksud struktur yang harus ada di blueprint. Ya, jadi kalau Anda lihat di blueprint Anda, nanti kita lihat sedikit ya, sebentar ya karena waktunya mepet. Ini harus menjadi bagian dari ERP Anda. Ya, jadi struktur ini harus ada ke dalam
materi itu. Oke. Sekarang kita review sebentar ya sebelum kita waktunya mepet juga. Kita lihat satu blueprint ya yang sudah ada. Oke, apa sudah muncul? Ini dokumen blueprint dari PIN ya, perusahaan cat ya. Sudah muncul? Udah, Pak. Sudah, Oke, Pak. udah ya. Kalau kita lihat, saya cuma review sebentar ya. Jadi di bagian modul sales itu selalu ada yang namanya business requirement ya. Business requirement, ini nanti cerita industri cat ini kayak apa, bla 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 gitu ya. Nah, di bagian blueprint ini harusnya berisi dengan konektivitas yang tadi dalam ERP-nya ya. Jadi mulai kan di sini ada ya. Nah, ini yang saya sebut tadi salah satu fungsi untuk mendeskripsikan struktur organisasi perusahaan. Ya, Anda harus tahu sales organisasinya di mana-mana. Dia jual di lokasi mana-mana ya. Jadi ini yang saya maksud. Tapi lebih bagus lagi dari awal Anda sudah bisa bikin pohonnya ya. Company-nya kayak apa, salesnya kayak apa gitu ya. Tapi karena Anda menyontoh dari mengambil materi dari yang sudah dibuat orang ya ini dia pakai aja ya. Jadi ini dijelaskan organisasinya sampai banyak sekali ya. Berarti apa? Seyogyanya bisa di sistemnya itu bisa mencatat transaksi-transaksi penjualan dari cabang Jakarta misalkan ya. Macam-macam ya, misalkan seperti itu. Nah, kemudian dia juga ada channel di Surabaya, Jakarta. Nah, ini harus diejawantakan di sistem ERP Anda. Seperti itu. Nah, ya seperti itu ya. Jadi Anda lihat skop apa yang di-mention sama blueprint, apakah semuanya ini dimasukkan. Nah, ini Anda masukkan ke dalam sistem. Ya, jadi ketika di sini ada yang business requirement untuk customer, ada informasi jualannya ke siapa aja nih, penjualannya ada tipe cash tunai, berarti ini harus muncul di Odoo Anda nanti bahwa bisa mengcover penjualan tunai juga bisa, kredit bisa. Nah, nanti Anda bisa masukkan ke dalam blueprint ini, bagian blueprint ini adalah ini ya, tampilan Anda di Odoo ya, jadi Anda bisa edit. Di bagian blueprint ya, harus ada connectivity-nya ke Odoo. Nah, seperti itu. Jadi yang dikerjakan hanya sales ya. Business blueprint yang saya berikan itu lengkap ya sampai finance. Tapi yang perlu direview, kemudian dilengkapi di business blueprint-nya itu adalah di bagian Anda kerjakan yang modul sales dulu. Ya, di sini disampaikan, oh ada pembagian kelompok customer, ada kelompok customer kontraktor. Nah, ini sebetulnya harus bunyi di Odoo Anda. Ya, bagaimana mengelompokkan ini ke dalam sistem. Sehingga apa? Pertanyaan yang umum misalkan, saya ingin lihat penjualan dari customer-customer yang dari kelompok toko. Nah, Anda bisa keluarkan. Nah, tujuannya seperti itu ya. Ada yang menampilkan berdasarkan konsumen biasa, oh bisa Anda lihat sistem. Rekapnya keluar. Oh ini penjualan ke kelompok
konsumen biasa, misalkan Pak Arif, Pak Budi, Pak Charlie, ya kelihatan semua di situ. Nah itu ya, Anda review ya bagian business requirement dulu ya. Jadi business requirement tugas Anda adalah mempelajari dulu, mereview, mengkoreksi business requirement yang ada dari masing-masing kelompok, ya sambil bisa mulai ngintip nih business blueprint apa ya yang ada di materi ini, boleh aja bebas, ya. Oke, saya buka pertanyaan untuk yang ini, business requirement ya, di review ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Mungkin saya mau tanya sedikit, Pak. Ya, dari mana? Dari Aditya. Silakan. Untuk yang bisnis blueprint ini kan kebetulan yang Bapak buka emang untuk kelompok saya di kelompok 1. Nah, jadi ini bagian sales itu ya tadi yang kita lihat pertama. Iya, bagian sales. Jadi halaman awal ya. Coba saya tampil semua sampai. Jadi ini kan setiap subbab itu kan ada 2 ya, ada business requirement sama blueprint ya. Jadi targetnya adalah business requirement dulu. Anda memahami dulu ceritanya ini apa sih kebutuhannya perusahaan X ini. Jadi baik dari sisi organisasinya Anda pahami ini ya. Ini kursor saya kelihatan ya, yang model tangan tuh kelihatan atau enggak Kelihatan, Pak. kelihatan? Kelihatan ya. Jadi Kelihatan, Pak. oke. Requirement ya berarti dari sini sampai sini Anda pelajari. Itu untuk topik sales organisasinya ya. Kemudian di halaman tertentu Anda nanti ketemu bisnis lagi, bisnis requirement. Nah, ini ya. Secara sudut pandang customer dan bisnis partner, nah ini Anda baca nih. Anda review nih bisnis requirement-nya. 2.1 ya. Nah, terus ada lagi dari sisi misalkan bebas ya, Anda mau langsung ke, karena yang dibuat ini juga agak pemotongannya nggak tepat ya. Jadi kadang ini sebetulnya ini business requirement tapi ditaruh di business blueprint gitu. Terus misalkan lagi sampai sales saja ya, sampai sales 3.1 terkait ini ya bisnis prosesnya ya. Ini ya, business requirement. Nah, ini ada business requirement terkait proses transaksinya seperti materi kita, ada sales, ada surat jalan sampai invoicing. Ya, terus ada juga penentuan business requirement untuk pemasangan harga. Ya, ini tipe yang dipakai kurang lebih kemana, tipe pricing-nya ya. Berarti sampai ini sebelum ini ya, SEM berarti. Sebelum ini ya, sampai halaman 30 ya. Halaman itu. Anda Sebelum pelajari SCM berarti, Pak ya? Sebelum SEM Anda pelajari bagian business requirement-nya dulu, tapi kalau Anda mau ngintip business blueprint ini ya bebas, enggak masalah. Ya, tapi bacanya runtut dulu business requirement, kemudian nanti masuk business blueprint itu kayaknya di minggu depan sambil ada materi tentang UDO gitu ya. Karena kan business blueprint itu bagian subbab business blueprint ini kan seharusnya sudah mengacu ke solusi ya. Solusinya apa di UDO-nya. Jadi kita masih ngomong business requirement ya, business requirement. Jadi untuk yang minggu ini kita baca di business requirement itu aja dulu dipahami itu semua. Minimalnya Minimal. ya. Kalau mau ngintip. Karena gini, tadi saya bilang kadang itu ada yang nuliskan sebetulnya itu di business requirement tapi ditaruhnya di blueprint gitu. Sehingga business requirement-nya itu pendek-pendek gitu loh kata-katanya. Kata-katanya pendek-pendek. Oke, itu aja pertanyaan. Oke, silakan nama sama NRP. Ya, Pak. Oke, apakah ada lagi? Waktunya habis ya.
Oke, mungkin bagi yang sudah tidak ada pertanyaan lagi bisa leave ya. Mungkin ada material ada kuliah lagi berikutnya. Terima kasih atas ini ya, waktu di kelas ini yang sudah merasa cukup bisa leave. Kita ketemu minggu depan ya. Semoga sehat selalu. Yang mau standby ya saya masih di sini. Silakan.